Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi seri tutorial belajar backend. Kali ini kita akan mulai ini ya, langsung dari Figma. Jadi kemarin kita udah fixing API atau memodifikasi API berkaitan dengan register dan login. Kita nambah register dan memodifikasi API untuk login. API yang dimaksud adalah GraphQL query. Nah, sekarang kita akan masuk ke page pertama, home page. Sini kita lihat ada beberapa page ya, tapi kita nggak apa-apa mulai aja dari home page. Di sini ada event ya, data event. Ini event pertama, event kedua, dan data event ini ada gambarnya, ada tanggal, ada judul, terus ini mungkin ini kategori ya, mungkin kategori. Jadi kita anggap itu kategori. Sudah jam, ada lokasi. Dan karena ini ada kategorinya, berarti kita akan mulai dulu dari yang namanya kategori. Di sini ada kreator, crypto, dev. Jadi kita akan mulai pertama dari kategorinya dulu ya. Kita mulai dari bikin entitas baru dan bikin seeder dan GraphQL query. Insyaallah CRUD berikutnya akan kita pisah di video tersendiri agar tidak terlalu panjang. Oke, kita langsung aja mulai. Di sini event ada beberapa, kita lihat dulu ya. Ada beberapa entitas ya. Satu, event itu sendiri. Dua, itu kategori. Dan ketiga, di sini kita bisa lihat di sini ada speaker. Ada Rebecca Ivano, ini user. Jadi ada speaker. Nggak tahu nanti speaker ini apakah perlu tabel khusus atau seperti apa. Apakah dia bisa login atau enggak. Kita anggap sih nggak bisa login sih speakernya. Oke. Dia ada speaker, ada kategori, kemudian ada ini juga nanti ada peserta. Jadi satu modul event ini terdiri dari beberapa entitas. Kita mulai breakdown dari kategori dulu aja. Oke, di sini kita langsung masuk ke folder modul. Kita bikin satu folder baru. Saya zoom out ya, biar kelihatan. Oke. Jadi sini kita bikin aja folder baru namanya events. New file. Ini nama foldernya, terus nama filenya ya. Otomatis kayak gini. Terus kita langsung bikin entitas baru. Entities, events, category. Event categories dot entity dot ts. Oke. Export class event category. Entity type URL. Kita langsung copy aja dari entitas yang lain. Kayak misalkan di sini. Ini kita perlu CASL. CASL ini kita nanti pakai untuk apa namanya? Untuk authorization ya. Terus ID yang ini penting, kita harus pakai UUID ya. Kita pakai UUID. Jadi nggak pakai nggak pakai ID integer.
Terus object type ini kita ambil dari GraphQL. Jadi nggak cuman entitas dari type ORM, tapi kita juga bikin skema baru dari GraphQL ya. Decorator that marks a class as a GraphQL type. Jadi kita perlu object type agar dia masuk ke dokumentasinya GraphQL Playground. Field ini dari GraphQL juga ya, field ini dari GraphQL juga. Jadi teman-teman kalau mau bikin kolom database nggak perlu field. Ini diperlukan hanya untuk GraphQL. Terus kalau ini dari type ORM. Oke, ID udah ada. Sekarang kita lanjut nama, name-nya string. Ini kolom aja biasa. Kita kasih nullable true. Terus ini juga kita kasih field nullable true. Kita punya name, kemudian kita punya apa tadi? Kita kasih description aja. Description. Terus kita kasih juga di sini ID name description, kasih icon ya. Icon semuanya tipe datanya string, dan yang paling penting di sini kita kasih basic. Basic ini standar yang kita pakai. Kita coba contoh di sini basicnya seperti apa. Oke, kasih nullable. Untuk GraphQL-nya kasih nullable. Oke, kita udah selesai bikin satu kolom baru atau satu entitas baru, satu tabel baru. Bukan cuma tabel secara fisik, tapi kita juga bikin objek tipe baru untuk GraphQL. Jadi teman-teman harus tahu di sini field itu dari GraphQL, sedangkan column ini dari type ORM. Oke, kita cek lagi di sini udah benar apa belum. Jadi ada logo atau icon. Terus ada ini. Basic ini untuk apa, teman-teman bisa cek aja ya tipenya. Basic ini cuman kita nambah 3 kolom aja, is active, created at, sama updated at. Cuman 3 kolom aja. Jadi is active ini bisa true atau false, defaultnya true kayak gitu kan. Created at ini otomatis timestamp, sama updated at. Oke. Kemudian kita buka database. Oke, ini belum jalan. Servernya kita jalankan dulu. Kita jalankan Postgres-nya aja lah. Retry. Oke. Nggak perlu slug ya. Kalau di blok kategori ada yang namanya slug untuk URL, tapi perlu nggak ya? Kita kasih nggak ya? Di event kategori sini, kalau untuk web sih pakai ya. Sini ada webnya nggak sih? Kita cek dulu. Karena kalau web tuh enak dibuat URL. Kita cek di event di sini. Oh iya ada. Cuman nggak ada ikonnya di sini. Kalau gitu kita tambahin slug ya. Kasih taruh sini aja. Null labelnya true. Boleh null, tapi dia harus unique. Oke. Jadi kita kasih slug.
Jadi buat SEO. Oke, balik lagi ke tabelnya belum ada. Coba kita run aplikasinya docker compose admin di app. Kita sambil lihat lognya. Oke, kita cek di sini, kita refresh. Oke, udah muncul event underscore kategori. ID slug name description icon is active, created at, updated at. Oke. Kita juga mestinya di GraphQL-nya udah jalan sih. Maksudnya udah terdaftar ya objek type yang baru. Kita cek di dokumentasi. Kita cari event. Belum ada berarti ya. Event. Belum ada di sini. Karena mungkin modulnya belum kita tambahkan. Oke, next kita modulnya ini belum kita tambahkan. Gak apa-apa, nanti aja dulu. Sekarang kita bikin yang namanya seeder ya. Event categories seeder.ts. Seedernya seperti apa? Kita contoh aja. Ada namanya blok kategori. Kategori. Ada seedernya nggak ya? User seeder, event kategori. Nggak ada ya. Oh, ini ada nih. Blok entity ya. Blok modul entities. Categories.seeder. Oke. Blok kategori seeder. Kita cek aja. Di sini langsung kita export. Class, event, categories, seeder. Kayak gini. Dia extend apa? Kita cek. Ini kita basically di sini cuman kopas-kopas gitu ya. Kita ambil seeder dari ini, dari Nest.js, terus kita implement interface-nya. Jadi ada seed, ada drop. SD-nya kita fix. Nah, sebelum itu ternyata kita perlu bikin repository. Repository dari type ORM. Constructor. Inject. Repository. Ya. Terus modelnya atau entitasnya. Tadi apa? Event. Kategori. Terus di sini namanya ya, event repo. Event kategori repo. Kasih private ya. Private event kategori repo. Terus tipenya repository event kategori. Oke, di sini ada merah-merah slin. Kita langsung fix saja auto. Oke. Sini kita bikin event kategori repo. Next kita nggak ada ininya ya, nggak ada gambar atau icon ya. Saya agak males kalau icon itu. Tapi nggak apa lah, kita bikin aja dulu di sini. Items gitu kan. Tipenya parsial, event kategori, array. Oke. Dikasih name-nya pertama dev, select-nya dev. Yang kedua kreator crypto ya. Kreator crypto. Oke.
Pertama kita bersih-bersih dulu kayak gini. Create query builder, delete, execute. Jadi database-nya kita bersihin dulu. Create query builder, delete, execute. Udah jadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah return promise all kayak gini. Terus items dot map this. Kok this drop ya? Kita nggak bisa manggil ini dong. Cek dulu. Oh ini bisa, tadi kok nggak bisa. Oke, ini save. Dropnya kita nggak implement karena waktu itu ada bug sih. Mungkin sekarang bugnya udah fix. Oke, ini sekilas udah bagus. Tinggal kita lihat di sini. Kita lihat modulnya. Seedernya nggak pakai ya. Maksudnya di sini seeder nggak diimport ya. Oke. Oke, kita bikin dulu di sini. Export class events modul. Oke. Kita tes dulu. Sekarang kita belum masukkan di app.module ya karena kita belum mainan sama apps. Kita mainan di sini aja. Oh, ini regency, district, subdistrict ini banyak nih. Pages modul. Gak apa-apa lah. Event modul kita tambahkan di sini. Terus headernya kita eksekusi di sini. Events kategori header. Sekarang kita cek aja. Docker compose run app npm seed. Cek semoga nggak error. Oke, event kategori seeder complete ya di sini tulisannya. Kita cek langsung di database. Oke. Udah masuk ya. Jadi di sini ID, terus ada Slack, ada name, description, terus ada icon creator crypto. Sekalian kita download aja ikonnya di sini. Karena ini SVG, kita langsung ambil aja, copy SVG aja. Jadi untuk seeder teman-teman, kalau ada seeder yang butuh butuh gambar,
itu langsung aja ke public sheets kayak gini. Ini langsung saya create new file, jadi bukan create folder. Kalau saya sukanya ya langsung create new file, tapi foldernya langsung ikut. Ini misalkan di sini events, categories, tadi kreator ya, creator.svg atau YouTube lah, atau kreator nggak apa-apa lah. Ini svg-nya kita paste, jadi ini langsung otomatis creator.svg langsung ada gitu. Terus crypto kita copy lagi di sini, crypto svg ya. Terus dev, kita ambil logonya juga. SVG. Ya, pertanyaannya gimana kalau ada apa namanya? Ada kita butuh upload file untuk untuk seeder ya gitu ya. Jadi kan filenya tadi ada di luar tuh. Itu gimana cara nguploadnya? Saya agak lupa sih. Saya mau buka project yang satunya. Tadi ada di file apa ya? Payment method. Seeder. Oh, jadi langsung kayak gini aja. Langsung kayak gini. Terus di sini pasti pakai di-upload dulu nih. Jadi perlu di-upload dulu. Dipindah dari oke. Jadi sheets-nya diganti upload. Oke. Kita coba praktekkan. Jadi di folder public itu nanti semua file upload kalau lokal ya. Itu akan diupload di folder public upload. Teman-teman bisa lihat di git ignore. Di situ filenya saya ignore ya. Jadi setiap file yang ada di directory upload ini nggak bakal masukkan ke git ya. public/uploads. Kita langsung coba di sini. Iconnya sheets apa tadi? Events, categories, dev, svg. Ini crypto. Oke. Di sini kita perlu replace sheets diganti upload. Kayak gini, sheets diganti upload. Cuman kita perlu running ini upload image filter, upload image helper. Kita copy juga dari konstruktornya. Jadi kita tuh punya satu file namanya file upload factory. File upload factory ini bisa teman-teman gunakan untuk upload file. Cuman ini PNG sih. Atau semoga nggak error ya. Soalnya SVG itu setahu saya nggak bisa ini. Nggak bisa di rename. Sedangkan kalau upload image itu di sini kita kalau upload image itu soalnya kita ini sih, kita apa namanya, kita pakai gem sih di sini. Ya kita cek aja sih, soalnya SVG ya.
Wih, error lagi. Oh, error tapi dia udah auto restart sih. Oke. Nah, ini regensinya error karena kelamaan ya. Ini kita ngambil data dari sini nih. Ini nggak bisa diakses. Wah, ini internet saya lagi mati. Wifi-nya gangguan, mati lampu. Wifi-nya mati lampu. Kita pakai data dulu coba. Oke, kita running lagi. Shadernya ini pasti error sih kayaknya. Soalnya SVG nggak bisa di-convert. Sedangkan helpernya itu pasti convert. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja dulu. Kalau nggak kita ubah aja sih di sini helpernya nanti. Kan dia error kan? Karena dia SVG. Could not find meme. Mungkin sementara waktu kita pakai ini aja deh. Kita pakai PNG dulu ya biar nggak error. Kita ambil dulu filenya. Ya, nggak ke select. Oke. Kita ambil PNG aja kalau kayak gitu. Oke, ini filenya udah ada. Dev SVG. YouTube kita ganti jadi dev. Google Play kita jadi, oh salah ya. YouTube tadi kreator. Google Play jadi dev. Bitcoin jadi crypto. Oke. Kita replace SVG jadi PNG. Oke, kita run lagi. Jadi ini harusnya ada perlakuan khusus untuk SVG sih ya. Terus selama ini kita untuk upload file sih nggak pernah upload file SVG kan kalau dari ini project sebelumnya. Jadi ya ada yang perlu diubah gitu fungsinya. Oke, di sini event kategori seeder sukses. Event kategori seeder udah sukses. Kemudian kita cek di folder public ya. Apakah beneran udah terupload atau belum? Nah, ini folder public. Jadi di public itu ada sheets. Sheet ini nggak kita pakai ya. Sheet ini nggak kita pakai. Di kategori kan ada di sini tadi file aslinya. Nah, ketika kita bikin seedernya, dia akan terupload, tapi kepindah filenya tuh dipindah ke sini. Ini event kategoris, tapi filenya jadi banyak karena kita resize. Cuman karena ini ukurannya kecil, jadi nggak ngaruh sih. Jadi tetap aja. Kalau kecil kita gedein.
Nah, jadi kalau misal teman-teman punya file yang gede, kayak di shader kayak gitu, nanti akhirnya jadi gede. Coba kalau gede jadi beberapa ukuran tuh jadi lebih kecil gitu maksudnya. Oke, kita udah sukses. Shader udah sukses. Kemudian kita akan lanjut. Ini udah berapa menit ya? Karena kita shader udah sukses, kita cek di sini dulu iconnya. Nah, di sini udah bener. Icon, event, kategoris, dev, png, creator, crypto. Ini udah bener. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan di video berikutnya insya Allah tentang ini ya, kita bikin query GraphQL-nya. Jadi karena kita di sini sudah bikin event modul, kita udah bikin event modul, tapi di sini nggak ada provider, nggak ada resolver, terus nggak ada controller dan lain sebagainya. Terus eventnya juga cuman kita upload di ini, kita panggil di seeder.ts. Jadi kita belum tambahkan di app.module. Di sini modul dari semua modul atau modul aplikasinya ada di sini semua di app.module. Sedangkan di seeder.ts ini aplikasi yang berbeda hanya untuk seeder. Jadi insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan CRUD untuk event kategori. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.